Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal SKB PGSD ya, dengan mata pelajarannya yang IPA ya. Jadi untuk PGSD tapi kita membahas untuk mata pelajaran yang IPA. Oke, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Itu berkaitan dengan inframerah ya. Jadi soalnya sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai dengan 1000 mikrometer dan frekuensinya 30 GHz sampai 40.000 GHz. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pemanfaatan sinar inframerah adalah titik ya. A. Itu seringkali digunakan untuk menangani tumor otak, baik tumor otak yang jinak maupun ganas atau kanker otak. Yang B. Digunakan pada kamera night vision. Yang C. Membantu untuk menemukan kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Terus yang D. Untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Dan yang E, dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Oke, jadi yang ditanyakan pemanfaatan sinar inframerah. Kita lihat dulu jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah yang B ya, digunakan pada kamera night vision. Apa itu kamera night vision? Nah, ini nanti saya lihatkan ya. Jadi ini kamera night vision itu biasanya dipasang juga ada yang di CCTV ya. Jadi kalau kamera biasa kalau malam hari itu gelap kayak gini ya. Tapi kalau di night vision malam hari tetap kelihatan ya, kelihatan lebih jelas. Kayak kalau kita lihat di acara-acara TV yang uji nyali itu ya. Jadi dia menggunakan kamera night vision, ada pemanfaatan sinar inframerah. Oke, kita lihat lagi jawaban yang lainnya. Coba ini, coba yang A itu berarti ini pemanfaatan, kalau yang A itu sinar gamma ya. Jadi sinar gamma itu bisa untuk menangani penyembuhan kanker ya, atau tumor. Terus kalau yang C itu untuk menemukan kerusakan retak pada mesin, itu fungsi dari sinar X ya, sinar X. Untuk yang D untuk dapat melihat efek dari pengobatan, ini juga pemanfaatan sinar X ya, seperti kayak rongsen itu ya, untuk melihat patah tulang itu juga di sinar X. Terus yang E dapat merangsang produksi hormon melatonin. Nah, ini adalah fungsi dari sinar UV ya, ultraviolet. Hormon melatonin itu adalah hormon yang mengatur jam tidur seseorang ya. Jadi mungkin kalau hormon melatoninnya kurang, nanti orang itu akan susah tidur ya. Tapi dengan adanya kita sinar UV di pagi hari itu akan membuat merangsang produksi hormon melatonin kayak gitu ya. Jadi itu pembahasan untuk nomor 1. Next, nomor 2. Oke, soal nomor 2 berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Kita lihat dulu ya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, terjadinya pasang surut air laut. 2, belahan bumi di kutub utara dan selatan memampat. 3, terjadi perbedaan waktu di Jakarta dan Papua. 4, munculnya bulan purnama di malam hari. 5, adanya perbedaan namanya waktu siang dan malam. Yang 6, terjadinya gerak semu harian matahari ya. Terus yang ditanyakan pernyataan yang benar terkait akibat rotasi bumi. Nah, ini rotasi bumi kira-kira apa? Kita lihat jawabannya dulu ya. Oke, jawabannya yang di 2, 3, 6 ya. Jadi yang 2 itu belahan bumi di utara selatan memampat ya, karena rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Jadi karena putar terus akhirnya yang kutub-kutub itu memampatnya. Terus nomor 3, terjadi perbedaan waktu di Jakarta dan Papua. Nah ini ya, karena di Indonesia itu juga zona waktunya kan dibagi menjadi 3 itu ya, WIB, WITA, dan WIT. Nah itu terjadi karena pengaruh rotasi bumi. Yang nomor 6, terjadi gerak semu harian matahari. Nah ini gerak semu, jadi seolah-olah itu matahari bergerak ya, jadi namanya gerak semu. Nah itu juga terjadi karena akibat rotasi bumi. Jadi kalau yang nomor 1, terjadi pasang surut air laut itu karena pengaruh apa ini? Ini pengaruh gravitasi bulan ya, jadi nggak ada kaitannya dengan rotasi bumi. Sama juga seperti yang nomor 4 ya, itu juga adanya fase-fase bulan, itu bulan purnama, bulan sabit,
bulan baru, itu karena fase bulan ya. Yang nomor 5 lah ini, adanya perbedaan lamanya di sini, hati-hati ya. Kalau perbedaan lamanya waktu siang dan malam itu revolusi, tapi kalau terjadinya siang dan malam itu rotasi ya di sini karena perbedaan lamanya. Jadi yang nomor 5 itu revolusi. Oke, jadi nomor 2 jawabannya yang D ya, 2, 3, dan 6. Oke, lanjut soal nomor 3. Besi merupakan bahan logam yang banyak digunakan pada berbagai macam bangunan. Namun, besi juga dapat rusak bila terjadi perkaratan. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang penyebab berkaratnya besi adalah titik. Oke, yang A itu udara di sekitar banyak mengandung gas CO2. Yang B, suhu udara sekitar terlalu panas. Yang C, adanya pengaruh mikroorganisme yang menempel pada besi. Yang D, udara dingin dapat merusak besi. Terus yang E, adanya udara yang mengandung partikel H2O dan O2 yang bereaksi dengan besi. Kita lihat dulu ya jawabannya. Oke, jawabannya yang E ya. Jadi besi berkarat itu karena adanya ini apa ini? H2 itu air dan oksigen. Jadi kalau ada air, ada oksigen, dia bereaksi pada besi, nanti akan terjadi perkaratan ya. Makanya kalau besi dicat ya, itu dilapisi supaya oksigen dan air itu tidak bereaksi dengan besi. Salah satunya mencegah perkaratan itu dicat itu ya. Tuh, di adanya H2O dan O2. Kalau mikroorganisme itu tidak berpengaruh ya. Di suhu juga tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh itu H2O dan oksigen, air dan oksigen. Oke, lanjut soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 berkaitan dengan pemuaian dan penyusutan ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar apa? Ini ada gambar tiang listrik dengan kabelnya ya. Ini kabelnya apa nih? Kendor ya, kabelnya itu kendor. Ini memang sengaja dibuat gini, dibuat kendor. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang tepat dari gambar di atas adalah titik. A. Pemasangan kabel listrik dibuat kendor agar tidak putus pada siang hari. Yang B. Pemasangan kabel listrik dibuat kencang agar tidak melengkung saat memuai. C. Pemasangan kabel listrik dibuat kendur agar tidak putus saat suhu dingin. Yang D. Pemasangan kabel listrik dibuat kendur agar tidak putus saat suhu panas. E. Pemasangan kabel listrik dibuat kencang agar tidak melengkung saat menyusut. Oke, kita lihat jawabannya apa ini. Oke, jawabannya yang C ya. Pemasangan kabel listrik dibuat kendor agar tidak putus saat suhu dingin ya. Jadi ini dibuat kendor karena nanti ketika suhu dingin atau malam hari akan terjadi penyusutan. Nah, kalau nyusut kan otomatis kabelnya jadi pendek. Nah, sehingga nanti tidak putus. Tapi kalau awalnya sudah kencang, nanti kalau menyusut itu bisa putus kabelnya. Nah, itu ya, jadi alasannya dibuat kendor agar ketika suhu dingin atau ketika menyusut kabel tidak putus ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 5 itu berkaitan dengan energi mekanik kinetik dan energi potensial. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar apa ini? Ayunan ya. Jadi ayunan dari titik A, titik O sampai titik B ya. Ada 3 titik. Soalnya kita lihat pernyataan yang tepat dari gambar yang memulai bergerak dari A menuju C adalah, ini bukan C ya, maksudnya A sampai B sini ya. Jadi A sampai B, jadi A 0B ya, bukan C. Yang A, terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Yang B, energi potensial terbesar di titik O ya. Yang C, energi kinetik dan potensialnya di titik A besarnya sama. Ini potensial bukan potensial ya. Yang D, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Terus yang E, energi kinetik maksimal di titik B. Kita lihat dulu jawabannya.
Oke, jawabannya adalah yang D, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, itu energi potensial itu apa? Kita ini ada pembahasannya ya. Jadi kalau ketika posisi di atas ya, itu energi potensialnya maksimal atau tinggi, sedangkan energi kinetiknya itu nol, nggak ada ya. Karena EP itu rumusnya apa? EP sama dengan M massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi ada ketinggiannya. Sedangkan EK rumusnya M sama dengan setengah kali P kali M setengah LP kuadrat ya. Jadi tidak ada ketinggiannya. Begitu sebaliknya, ketika di posisi bawah, EP-nya itu 0, sedangkan EK-nya maksimal. Nah ini makanya yang jawabannya terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi dari A itu energi potensial, nanti akan muncul energi kinetik gitu ya. Terus kalau yang A salahnya gimana, kita coba. Terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial, ini salah ya, kebalik. Kalau yang B energi potensial terbesar di titik 0, justru salah. Kalau di titik 0 itu yang terbesar adalah energi kinetik ya, karena di bawah. Kalau yang C energi kinetik dan potensial di titik A besarnya sama. Nah di sini enggak, kalau di titik tinggi yang besar itu EP-nya, EK-nya adalah 0 ya, bukannya sama. Kalau yang E salahnya energi kinetik maksimal di titik B. Ya, ini salah. Kalau energi kinetik maksimalnya adalah di titik yang 0 ya. Oke, paham ya? Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, soal nomor 6 itu berkaitan dengan sifat fisik cahaya. Soalnya pada siang hari ketika kita di jalan melihat tumpahan bensin yang bercampur air, akan terlihat muncul pelangi ya. Jadi di campuran minyak bensin dan airnya itu akan muncul pelangi. Hal yang menyebabkan terjadinya pelangi tersebut adalah titik-titik: A. Interferensi, B. Difraksi, C. Polarisasi, D. Refleksi, E. Refraksi. Kita lihat jawabannya apa. Oke, jawabannya adalah interferensi ya. Jadi kalau interferensi itu perpaduan ya, perpaduan dua cahaya yang masuk, kalau fasenya sama nanti akan menghasilkan gelombang baru itu ya, kayak pelangi itu. Difraksi pelenturan, nah ini ada celah kecil, nanti ada cahaya masuk melalui celah-celah kecil, itu difraksi. Kalau refleksi berarti ya pemantulan ya. Pemantulan berarti kayak di cermin datar, cermin cegung, kayak di spion gitu ya, cermin itu pemantulan. Refraksi pembiasan, nah ini kalau pembiasan contohnya di pelangi ya. Pelangi itu ada pembiasan, jadi dari satu warna nanti akan terbentuk wijiku hibiniu ya. Jadi warna satu nanti akan membentuk itu ya. Terus di polarisasi itu kayak itu ya, langit. Jadi polarisasi hamburan. Jadi ada di langit itu ketika siang hari warnanya biru ya, itu karena adanya penyerapan gelombang sinar ya, sinar tampak yang warna biru oleh partikel-partikel di atmosfer, kemudian dihamburkan lagi. Nah itu makanya ketika siang hari bahkan langit tampak berwarna biru, itu adanya polarisasi. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 7 itu berkaitan dengan teori pembentukan tata surya. Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut yang tersusun dari tubuh es dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Teori tersebut dikenal dengan sebutan apa ini? A. Teori Big Bang, B. Teori planetesimal, C. Teori nebula, D. Teori bintang kembar, dan D. Teori keadaan tetap. Kita lihat jawabannya adalah yang C ya, teori nebula, karena nebula ini sebenarnya ini debu ya. Debu itu nama lainnya adalah nebula. Jadi dulunya itu ada debu ya yang tersusun dari ini terus muter-muter itu ya sampai terbentuknya benda-benda langit ya. Nah ini kita lihat ada beberapa teori dan tokohnya ya. Kalau teori Big Bang yang ledakan besar itu teori tokohnya Hubble ya. Teori planetesimal itu ada tokohnya
Forrest Moulton. Kalau nebula ya ini ya Immanuel Kant. Terus teori bintang kembar ada tokohnya R.A. Littleton. Teori keadaan tetap itu tokohnya Sir Fred Hoyle. Jadi ini teori pembendakuan tata surya dan tokohnya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 8 itu berkaitan dengan fotosintesis. Soalnya fotosintesis adalah sebuah proses biokimia pembentukan karbohidrat dan oksigen dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan. Karbohidrat dan oksigen secara berurutan dihasilkan oleh apa ya? Jadi nanti kita lihat dulu nih jawabannya apa coba. Oleh CO2 dan H2O. Nah, ini maksudnya gimana, kita lihat di sini. Jadi kita lihat dulu ini ya. Fotosintesis itu berasal dari bahan anorganik ya. Jadi berasal dari bahannya itu nih CO2 dan H2O. Bisa ulang ya. Jadi fotosintesis itu bahannya dari karbon dioksida dan air ya. Terus dia bereaksi dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil sehingga dihasilkanlah karbohidrat atau C6H12O6 atau juga bisa disebut glukosa atau gula, dan juga menghasilkan oksigen. Nah, ini sebenarnya dari sini, dari bahan yang ini nanti perannya apa? Kalau karbon dioksida nanti perannya dia itu menghasilkan ini, menghasilkan glukosa ya. Di sini ada unsur C-nya, di sini juga ada unsur karbon ya, C. Jadi bahannya itu karbon dioksida, nanti hasilnya adalah glukosa. Nah, itu sebenarnya di sini yang ditanyakan itu bahannya. Bahan dari karbohidrat itu apa dan oksigen itu apa. Jadi kalau karbohidrat itu bahannya dari karbon dioksida, sedangkan oksigen itu berasal dari air. Air dipecah ya, air dipecah namanya fotolisis. Foto itu cahaya, lisis itu penguraian. Jadi penguraian air oleh cahaya matahari. Air dipecah menjadi H+, ini benar H+ plus oksigen ya. H+ nya nanti digunakan untuk di reaksi gelap. Oksigennya ini keluar, oksigennya keluar. Nah, yang kita hirup itu udara segar itu oksigen berasal dari pemecahan H2O. Jadi kelihatan di sini bahannya karbohidrat CO2, oksigen berarti air. Itu ya, itu penjelasan tentang fotosintesis. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 9 berkaitan dengan gerhana bulan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar gerhana bulan ya. Pernyataan yang tepat dari gambar di atas adalah A. Gerhana bulan total terjadi pada nomor 2. B. Gerhana bulan sebagian terjadi pada nomor 4. C. Gerhana bulan umbra terjadi pada nomor 5. D. Gerhana bulan penumbra terjadi pada nomor 1. E. Tidak terjadi gerhana bulan pada nomor 3. Kita lihat jawabannya dulu apa. Oke, jawabannya adalah B. Gerhana bulan sebagian terjadi pada nomor 4. Oke ya, jadi nomor 4 itu di sini adalah gerhana bulan sebagian. Jadi disebut juga gerhana bulan sebagian karena dia nanti posisinya di daerah apa ini? Penumbra ya, jadi penumbra. Jadi gerhana bulan sebagian itu nanti dibagi dua sebenarnya. Gerhana bulan parsial dan gerhana bulan penumbra, tapi ini juga bisa disebut gerhana sebagian. Kalau pas di garis yang sini ya antara umbra dan penumbra, nanti di sini sebenarnya disebutannya gerhana bulan parsial ya. Gitu. Jadi gerhana bulan sebagian terjadi pada nomor 4, boleh, nomor 2 juga boleh ya. Coba yang A salahnya di mana? Yang A itu gerhana bulan total terjadi pada nomor 2, salah ya. Kalau gerhana bulan total itu terjadinya pada nomor 3 ya, pada daerah umbra. Yang C gerhana bulan umbra terjadi pada nomor 5, nah ini salah. Umbra itu harusnya nomor 3. Yang D gerhana bulan panumbra terjadi pada nomor 1, nah, ini salah juga ya. Panumbra itu kalau nggak 2 ya 4. Yang nomor 3 terjadi gerhana bulan pada nomor 3. Nah ini harusnya terjadi, malah di sini terjadi gerhana bulan total. Itu ya. Oke, itu soal nomor 9. Selanjutnya soal nomor 10. Oke, kita lihat soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada grafik ya. Sini V ada apa? Kecepatan. Yang bawahnya
T itu sekon berarti waktu ya. Pernyataan yang tepat dari gambar di atas pada titik C D adalah berarti yang sini dari titik C sampai titik D ya. Yaitu pilihannya A, gerakan pesawat take off, B, pesawat yang sedang terbang di atas awan, C, kelapa jatuh dari pohon, D, orang terjun payung dengan parasut, E, mobil bergerak melewati jalan menurun. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat dulu. Oke, jawabannya yang D ya, orang terjun payung dengan parasut. Nah, ini adalah grafik apa ini? Gerak lurus berubah peraturan ya, atau GLBB. Jadi di GLBB itu nanti ada dua, bisa dipercepat atau juga bisa diperlambat. Nah, ini campurannya, ini ada GLBB nya juga ada GLB, gerak lurus peraturan. Coba kita lihat dari awal. Kalau dari awal dari A sampai B itu semakin cepat ya, jadi kecepatannya semakin tinggi dari 0 sampai angka 5. Nah, di sini posisi sini berarti namanya GLBB dipercepat ya, GLBB dipercepat. Terus kalau B sampai C itu berarti apa? Dari 10 detik sampai 15 detik kecepatannya tetap sama ya, tetap di angka 5. Nah, berarti di sini adalah gerak lurus peraturan ya, jadi kecepatannya tetap stabil. Nah, ini contohnya yang ini ya, pesawat yang sedang terbang di atas awan. Jadi kalau pesawat sudah di atas itu kecepatannya stabil. Nah, ini ya, dari di B sampai C. Terus kalau yang C ke D itu kecepatannya menurun ya, dari 5 sampai di angka 17. Nah, ini berarti GLBB diperlambat ya, gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Nah, diperlambat itu contohnya ini orang terjun payung ya, jadi nanti semakin lambat gerakannya. Kalau yang A itu dipercepat ya, pesawat mau naik ke atas take off itu otomatis kan dipercepat. Kelapa jatuh dari pohon itu juga dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena dia ada pengaruh gaya tarik gravitasi ya. Terus yang E, mobil bergerak melewati jalan menurun, ini juga dipercepat karena turunan ya, jadi dipercepat. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya, sekian dulu pembahasan untuk soal SKB PGSD pada mata pelajaran IPA. Silakan bisa share ya, like, komen, dan subscribe ya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali, semoga sukses selalu.